Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ya. Ini asik kita Mas Pri. Iya, hari ini kita ngumpul di tempat yang tidak biasa. Tempat yang biasa kan mungkin suara splatteran dari luar kan nggak ada. Iya. Ini banyak splatteran. Banyak iklan. Kita berada di pinggiran jalan di sebuah salah satu kafe yang menurut saya kafe ini memang luar biasa, enak, nyaman gitu ya. Ya, mudah-mudahan mungkin kita bisa membahas masalah yang sedang diramaikan orang, yang sedang diributkan orang hari ini adalah KYC massal. Apa bener. pendapat Mas Pri tentang KYC massal ini? Iya, jadi memang Bak, kita sudah lihat di grup-grup manapun gitu ya, itu KYC ini memang ditunggu kan gitu. Ditunggu-tunggu ya? Ditunggu. Tapi memang bedanya menunggunya orang Indonesia dengan menunggunya orang luar negeri itu bedanya sangat jauh. Beda, tapi tunggu dulu satu ini. Kita lupa tadi ya memperkenalkan siapa teman-teman saya. Di sebelah kanan saya ya, ini ada Mas Aryo. Di sebelah kiri saya ada Mas Pri. Ini suhu saya yang mengajari saya bagaimana bermain pin network pada awalnya. Nah, sekarang sudah saya perkenalkan. Kita lanjut lagi KYC massal ya. Nunggu juga kan? Nunggu kan? Nunggu juga. Gimana? Iya. Jadi persiapan orang Indonesia dengan persiapan orang luar negeri itu bedanya jauh, Bang. Di mana dia? Nah, waktu KYC ini kan memang belum ditentukan. Ya. Tetapi kalau kita berbicara di luar negeri ya, Pak ya, khususnya di China, di Vietnam, ya, kemudian di Filipina, kan gitu kan. Nah, mereka menunggu KYC ini malah membangun marketplace. Memang itu yang betul. Gitu jadi ya. begitu siap nanti KYC, mainnet terbuka, market udah siap. Benar. Tapi Kan gitu. kita enggak. Nah, masih menunggu-menunggu. Kemudian ada lagi kalau menurut saya yang menggelikan hati saya. Yang gratis saja pay network ini dibilang halu dan lain sebagainya. Bagaimana yang pakai duit daftar deposit dulu, nggak ada yang mau. Akhirnya kita ketinggalan terus. Benar. Ya, jadi kita berharap mumpung lagi gratis, nggak ada yang dirugikan, kita tinggal klik petir saja, ngikut aja malas. Apalagi yang bayar. Jadi bagaimana tentang kegiatan marketplace yang mereka bangun itu? Jadi seperti Abah sampaikan tadi, nah, ketika memang nanti ini sudah KYC, ini benar-benar jadi listing, maka marketplace sudah tersedia. Betul. Kan gitu. Nah, di kita di Indonesia ini berbeda. Kita mau cairnya aja gitu. Mau cairnya aja ya. Bagaimana sistem, bagaimana keadaan, nggak usah. Gitu. Padahal kalau nanti tidak ada marketplace-nya di Indonesia, ya kita juga bingung menukarkannya. Maaf ya, Kan ini gitu. kalau perkiraan saya dengan adanya marketplace, disinilah kita bisa mengetahui harga, berapa harga satu pi itu. Ya, jadi satu pi itu berapa harganya. Benar. Jadi kita berharap dengan adanya marketplace udah ada gambaran. Jam tangan, kita berpikir logika aja. Jam tangan harganya 1,5 juta. Berapa pi yang dibutuhkan untuk satu jam tangan? Benar. Jadi prediksi kita bisa tahu berapa harga pi, satu pi. Betul itu? Iya. Nah, jadi hari ini banyak logo-logo Pi itu kan di toko-toko ya, di hotel-hotel yang ada di luaran sana gitu. Jadi mereka memang sudah menyiapkan kalau nanti koinnya berlaku, maka di sini tempatmu untuk menukar kan gitu kan. Nah, mau $1, $2, $100 per Pi itu kita belum tahu. Belum tahu, tapi ada gambaran. Iya, ada gambaran. Tapi jelasnya hotel, penginapan, tempat makan itu sudah membandrol. Kalau seandainya nanti listing, ini harganya sudah sekian. Jadi ketika kita memang nanti sudah KYC dan kemudian semuanya sudah beres, maka kita sudah bisa menukarkan dengan gampang kan gitu. Tapi sementara waktu ini baru kita pandang yang di luar sana. Bagaimana dengan kita yang di dalam ini? Nah, untuk Indonesia. Dari dulu memang seperti itu, Bang. Di Indonesia ini berbisnis itu ya tadi tuh. Kalau kita banyak modal kita tidak mampu kan gitu. Kita sedikit modal mengeluh kan gitu. Tapi ketika memang kita untuk dipersiapkan bagaimana ini kedepannya lebih bagus, kita nggak sabar. Betul. Kan gitu. Nah, kita jadi serba salah. Serba salahnya bagaimana? Ya, banyak orang maunya untung besar ketika belum melakukan. Betul, kan gitu. Betul. Nah, kita belum ikut udah bicara untung. Benar. Belum ikut udah bicara untung dia. Kita terhanyut loh dengan marketplace yang ada di luar sana gitu. Artinya apa? Nah, ketika ditujukan bahwa sepeda motor nanti sekian, ini sekian, ini kan artinya bisnis jadi nih, Bang. Betul. Ini bisnis jadi gitu. Nah,
kalau kita harap ya di Indonesia juga harusnya ada orang memulai yang bisa membuat itu gitu. dalam arti kata ini kan memang belum transaksi, Iya. belum mainnet terbuka. Bener. Jadi minimal ada gambaran. Iya. Sehingga pada saat dia nanti jadi, kawan-kawan nggak payah nyarinya. Bener. Dia sudah tahu tokonya di mana Iya. gitu. Ini yang kita sayangkan. Jadi marketplace Indonesia juga ya kan, P-Market Indonesia juga hari ini foundernya itu ya, itu kayaknya maju mundur kan gitu. Menunggu, Iya. kebanyakan menunggu. Jadi tertinggal. Benar, maju mundur dan tidak hanya menyiapkan website saja, tapi dia tidak menyiapkan location kan gitu. Betul. Nah, sementara di negara lain itu sudah menyiapkan lokasi kan gitu. Nah, akhirnya kemarin core team itu kan juga banyak menghapus marketplace yang menjamur tetapi tidak logika, tidak referensi kan, betul. tidak referensi dari core team sendiri. Nah, kita Jadi yang tetap ada sekarang sudah dapat rekomendasi gitu. kalau Pichen Mall udah pasti. Pichen Mall Kan ya? gitu. Pichen Mall ini kan sudah ada di Filipina, Vietnam, sama di China kan gitu kan. Nah, di Indonesia kan Pichen Mall belum ada nih kan Iya. gitu. Nggak mungkin dong kita nanti nukarnya ke sana kan gitu kan. Betul. Harusnya ada marketplace yang sanggup. Contoh misalnya ada orang terkaya di Indonesia gitu. Nah, dia sediakan itu. Kalau ini barang jadi, kan dia yang untung. Belum Pasti berani dia ada yang narik. mulai ini ya? Iya, belum ada. Kan Kalau gitu. pandangan Mas Aryo gimana? Sudah ada kira-kira marketplace di Indonesia? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Nah, jadi bagaimana kita mau berbicara berapa nilai 1P itu, Benar. sedangkan kita sendiri belum membangun marketplace. Iya. Di dalam konten saya saya buat juga itu, selama menunggu KYC massal maupun mainnet terbuka, tidak ada salahnya kita menyiapkan pasar. Iya. Yang saya ketahui, ini maaf ini yang saya ketahui, kita diajarkan oleh P Network ini untuk menjadi seorang pelaku ekonomi. Benar. Dalam arti kata, ya peer to peer di antara kita. Buka aja jam tangan. Saya mau jam tangan semua saya jual, harganya sekian P. Jadi rame-rame masyarakat Indonesia ini mulai coba membuka marketnya. Iya. Ya kalau memang itu nanti rezeki kan nggak kemana. Dengan banyaknya terbuka marketplace ini, saya yakin dan percaya nilai 1P sudah mulai kelihatan, maka banyak orang yang akan memborong koin kita. Iya. Nah, jadi kan gini, Bang. Kita sudah dari awal kan sudah dikatakan bahwa CoinFi ini ada alat barter. Ya, Kalau kita nggak nyiapkan marketplace, apa yang mau dibarter? betul. Kan gitu. Apa alat tukarnya? Belum ada yang berani yang iya. menyiapkan itu. Koin kita punya, tapi alat barternya nggak ada. Betul. Kan gitu. Sama dengan misalnya ada sebuah pasar kan gitu kan. Pasar kalau tidak ada dagangannya, ya kan? Bagaimana uang kita laku untuk membelinya? Betul, Kan gitu betul, kan. Nah, betul. artinya uangnya sudah ada, tapi pasarnya nggak ada, kan gitu kan. Jadi bagaimana Nah. kira-kira kalau kita ajak kawan kita, komunitas kita sama-sama membuka marketnya? Nah, kalau pandangan kita, Bah, Indonesia akan tetap tertinggal dengan sistem DeFi ini, kan gitu. Bagaimana nggak tertinggal? Ini maaf ya, dengan kejadian yang kemarin, yang Korte mengumumkan bahwasannya diperkirakan ada 30 juta orang ya, pengikut daripada Pi Network ini. Hanya 5 juta orang yang melakukan download Pi Browser. Benar. Sedangkan jantung hatinya itu ada di Pi Browser. Benar. Bagaimana menyimpan dompet, bagaimana bertransaksi, Iya. bagaimana mencari marketplace-nya. Kalau itu tidak di-download Pi Browser, jangan berharap kita bisa sukses main di Pi Network. Benar. Nah, jadi memang semua koin itu punya dompet wallet. Semua kan gitu. koin. Jadi BTC juga punya dompet wallet. Nah, kenapa BTC dari 21 juta supply ini hanya 11 juta supply yang beredar? Karena apa? Karena yang 10 juta supply itu di dompet yang tidak aktif. Oh, Kan gitu. betul. Sama dengan sekarang ini. Kalau seandainya nanti misalnya Fi ini harganya $1.000, $2.000, saya yakin ya hanya 5 juta yang aktif. Betul. Yang 25 juta di dompet yang tidak aktif. Sama juga tidak berlaku. Berarti koinnya gugur. Benar. Larinya nanti ke Kortem lah. Iya. Koin-koin ini, koin-koin itu. iya, tetap jadi milik mereka. Kan gitu. Dan ingat, orang Indonesia tidak semuanya paham kalau koin yang beredar itu sebenarnya tidak beranak, Bah. Betul. Dia betul. kalau misalnya 100 miliar koin, ya 100 miliar koin sampai nanti. sampai kapan? Sampai kapanpun Itulah dia. tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Cuman peruntukannya yang supply peruntukannya ini yang apa namanya? Berkurang gitu. Kan gitu. Jadi apalah kira-kira saran-saran dari Mas Pri ini ya untuk teman-teman penggali petir, apa yang harus mereka lakukan menjelang KYC massal ini? Ya, jadi KYC massal ini pasti terjadi, kan gitu. Karena memang yang namanya Nicholas Kokalis dengan Stanfordnya, dengan
maafnya pendidikannya yang tinggi ya kan, yang pernah membuat koin-koin lain, ini pasti harga diri itu akan dipertaruhkan. Kan itu. Makanya QIC akan hadir dan kemudian koin kita ini memang harus diamankan dengan dompet wallet supaya nanti ada transaksi yang berjalan. Di mana transaksi itu yaitu dengan penukaran barang. Betul. Kan gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, saya yakin mungkin 5 juta atau berapa juta pioner Indonesia ini pasti hanya separuh yang akan aktif, Pak. Separuhnya Nah, ya. bisa jadi perhitungan saya dari 1 juta paling yang bisa nanti lolos sekitar 800-an ribu. Nah, salah-salahan akhirnya nanti. Misalnya saya direct Abah gitu kan. Abah nggak buat dompet wallet kan gitu. Akhirnya ketika sudah Kortim memutuskan untuk menutup pembuatan dompet wallet. Jadi langkah kan pertama download P-Browser. P-Browser buat dompet langkah wallet. kedua, Nah, menyiapkan dompet Dompet wallet. wallet. Berapa yang disimpan koinnya? Iya. Kemudian berapa yang siap untuk ditukarkan Benar. nantinya? Kemudian jarak jangka waktu berapa lama disimpan? 6 bulan kah? Apakah mungkin 1 tahun? Apakah 3 tahun? kalau sistem hold ini kan artinya menyimpan dengan waktu kan Iya. gitu kan. Kalau saya pikir ini harus yang lama, yang paling lama. Paling lama 3 Paling tahun. lama. Nah, contohnya begini, Pak. Kenapa harus paling lama? Contoh misalnya gini, kita deposito, yang paling lama juga bunganya akan lebih tinggi. Akan lebih Kan besar. gitu. Nah, jadi koin ini kan tidak serta-merta awal muncul itu $100. Betul, Ketika muncul $1, uang kita akan beredar. betul. Kan gitu. Misalnya satu buah mobil harganya misalnya 1000 koin pi. Iya. Kan gitu. Tapi 3 tahun bisa jadi harga satu mobil itu cuma 3 koin pi. Bisa jadi. Kan Tapi gitu. prediksi saya ya, kalau untuk $1 kayaknya tak mungkin. Prediksi saya ya, karena saya juga sering patroli ya ke akun-akun YouTube orang juga, kemudian mengikuti perkembangan di Google, perkembangan di Twitter, perkembangan di Facebook, perkembangan di Instagram, hampir rata-rata paling tidak jatuhnya di $100 Benar. satu pi. Kemungkinan besar kalau mengikuti prediksi Nicholas Kolkalis itu $300-an Benar. satu koin itu. Iya. Itu saya juga yakinnya seperti itu. Makanya ketika nanti kita hold lebih lama, kan gitu, kita kunci lebih lama, lock up lebih lama, saya yakin misalnya ya tadi harga mobil misalnya 1 miliar sekarang ini 1000 koin, Ya. bisa jadi nanti bisa hanya sekian koin. Ya kita Kan gitu. lihat aja yang tadinya Bitcoin yang nggak punya harga tiba-tiba mendekati 1 miliar rupiah satu koin, ini Iya. kan luar biasa. Benar. Jadi pada saat nanti mainnet terbuka dan diberlakukan berapa nilai satu pi, Ya. saya yakin investor banyak borong ini. Benar. Dengan banyak borong secara otomatis harga pi akan melambung tinggi. Benar. Bisa dalam keadaan 1 minggu, mungkin bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, bahkan bisa 1 menit saya Ya. udah berubah. Makanya, Bang, ada sistem gini. Ketika koin itu harga murah, itu ada sistem serok namanya. Ya. Nah, jadi kalau nanti misalnya listing dengan harga yang murah, maka akan ada pengusaha-pengusaha yang akan serok koin-koin kita. Memborong habis ya. Borong habis. Ya, jadi Positif. kita ingatkan kepada penggali petir, teman-teman di Pi Network ya, penambang-penambang petir ini agar benar-benar hati-hati dan tetap mengikuti perkembangan yang ada di Kortim. Benar. Bisa melalui Twitter, bisa melalui Instagram, bisa Iya. melalui grup, bisa juga melalui Twitter ya, Twitter. Iya. Kita ikutin perkembangan. Paling banyak informasi yang paling akurat adanya di P-Browser. Betul Benar. ya? Ya. Iya. Baik teman-teman sahabat petir dimanapun berada, ingat segera download P-Browser kalau ingin berkembang. Jangan pikirkan yang lain-lain, pikirkan aja download P-Browser, buka dan baca apa yang ada di P-Browser. Salam petir, Jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.